Shalom, damai di hati. Ibu Bapa, Saudara, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sinar matahari perlahan menampakkan cahayanya, menjadi tanda pagi mulai menjelang. Setelah melewati gelapnya malam, dan kita diberi kesempatan menyambut hari baru dengan semangat baru, sukacita baru, berkat baru. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu, mari kita datang bersyukur, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan namanya dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh bersamanya di pagi ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau sangat mengasihi kami sampai kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengawali hari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, bimbing kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, benih itu boleh bertumbuh baik dan berbuah dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini, Selasa 23 Mei 2023, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai ayat 17. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Demikian pembacaan Alkitab. Dan tema renungan di pagi ini, nama Yudas Iskariot hilang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam daftar para rasul, nama Petrus ada pada urutan pertama. Ada kelompok tertentu yang memberi arti bahwa Petrus adalah rasul tertinggi di antara para rasul. Petrus berada pada urutan pertama dicatat oleh Dr. Lukas karena ia paling menonjol dan menjadi juru bicara komunitas murid Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti dia yang tertinggi dan termulia di antara murid Tuhan Yesus. Demikian juga kita sering menganggap nama pertama dalam daftar anggota jemaat atau daftar pokok doa. Terkadang badan pekerja disebut yang pertama. Bukan berarti yang tertinggi atau terbaik. Dalam rumah tangga juga sering nama bapak atau suami disebut lebih dahulu. Bukan berarti suami adalah yang tertinggi dari semua yang ada dalam keluarga tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nama Yudas Iskariot tidak lagi ada dalam daftar kerasulan. Bukan saja karena dia sudah mati, bukan, tetapi karena ia telah mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus Kristus. Namanya juga hilang dari daftar kitab kehidupan. Seperti kata pemazmur, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan
kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Ayat ini terdapat dalam Wahyu 21 ayat 27. Namun kita juga akan kehilangan dari daftar buku kehidupan warga kerajaan Allah bila kita murtad atau mengingkari janji iman kepada Yesus Kristus. Mengkhianati Tuhan Yesus dengan memanfaatkan jabatan untuk pindah golongan lainnya. Saudara-saudaraku, segala tantangan, masalah, godaan, dan pencobaan akan selalu dihadapi pengikut Tuhan Yesus. Termasuk kita semua, orang Kristen saat ini. Ingatlah firman Tuhan mengatakan dan memberi jaminan bahwa barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5. Karena itu saudara-saudaraku, lewat perenungan di pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa godaan apapun di sekeliling kita, tantangan sebesar apapun, batu sebesar dan seberat apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menjual atau kita mengkhianati Tuhan Yesus. Nama kita akan dihapus dalam buku kehidupan. Tetapi tetaplah percaya, hiduplah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kita tetap akan mengalami anugerah Tuhan, anugerah keselamatan daripadanya. Jangan sampai nama kita dihapus, seperti bacaan kita. Nama Yudas dihapus dan harus diganti untuk melengkapi kelompok sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi itu pun mengandung arti untuk kehidupan yang akan datang. Jangan contohi hidup Yudas, tetapi mari kita tetap setia dan memegang teguh iman percaya kita kepadanya. Maka kita akan menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas karunia keteguhan iman buat kami sampai saat ini. Kami percaya bahwa Engkau yang memberi kekuatan sehingga kami mampu melawan setiap godaan dan cobaan yang hendak menjerumuskan kami ke dalam dosa. Tolong sertai kami senantiasa. Tolong kuat teguhkan iman kami. Tolong agar kami tetap pada iman percaya kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini, mohon penyertaan tuntunan Tuhan. Kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.